Pernahkah Anda merasa, satu kesalahan kecil seolah menghapus semua kebaikan yang sudah Anda lakukan? Seakan-akan, semua usaha baik yang Anda lakukan selama ini tiba-tiba tidak berarti apa-apa, hanya karena satu momen salah. Anda sudah berusaha keras, menjadi teman, anak, atau pasangan yang baik. Lalu satu kesalahan dan semua mata tertuju pada Anda. Rasanya perhatian orang-orang langsung berubah, dan Anda merasa sendirian menghadapi penilaian itu. Mengapa satu kegagalan terasa lebih besar dari 1000 kebaikan? Kenapa satu kekeliruan bisa menutupi semua hal baik yang sudah kita lakukan sebelumnya? Fenomena ini nyata, terjadi di mana-mana, di rumah, kantor, bahkan di lapangan olahraga. Tidak peduli di lingkungan mana, pola ini sering muncul tanpa kita sadari. Seorang kiper bisa jadi pahlawan sepanjang pertandingan, tapi satu blunder di akhir itulah yang diingat orang. Semua penyelamatan hebatnya seolah terlupakan hanya karena satu kesalahan. Ini bukan hanya soal perasaan, tapi cara otak kita bekerja. Kita cenderung fokus pada yang negatif. Otak manusia memang dirancang untuk lebih peka terhadap ancaman atau kesalahan, agar bisa bertahan hidup. Kita seperti punya kaca pembesar untuk kesalahan, dan lupa pada kebaikan. Seringkali, kita terlalu keras pada diri sendiri dan orang lain, hanya karena satu kekurangan. Tapi, dengan kesadaran, kita bisa belajar menyeimbangkan cara pandang ini. Dengan latihan, kita bisa mulai menghargai kebaikan, baik dari diri sendiri maupun orang lain. Jangan biarkan satu noda kecil menutupi seluruh kain putih. Ingatlah, kebaikan yang Anda lakukan tetap berarti, meski ada satu kesalahan. Mari kita pahami mengapa ini terjadi, dan bagaimana mengubahnya agar kita bisa lebih adil pada diri sendiri dan orang lain, serta tidak terjebak dalam bayang-bayang kesalahan semata. Otak kita memang lebih peka terhadap hal buruk. Ini namanya bias negatif. Secara alami, otak kita lebih cepat menangkap dan menyimpan pengalaman negatif dibandingkan yang positif. Hal ini terjadi karena otak kita dirancang untuk selalu waspada terhadap bahaya, sehingga kita bisa bertahan hidup. Satu komentar pedas bisa mengalahkan puluhan pujian. Bahkan, seringkali kita lupa semua hal baik yang sudah kita terima, hanya karena satu pengalaman buruk yang membekas di ingatan. Dulu, ini berguna untuk bertahan hidup. Lebih baik mengingat ancaman daripada peluang. Dengan begitu, nenek moyang kita bisa menghindari bahaya dan bertahan lebih lama di alam liar. Tapi sekarang, bias ini sering jadi bumerang. Kita terlalu fokus pada kesalahan, baik pada diri sendiri maupun orang lain. Akibatnya, kita jadi mudah stres dan kurang menghargai pencapaian. Contohnya, satu nilai jelek langsung jadi perhatian, puluhan nilai bagus dianggap biasa. Padahal, keberhasilan kecil juga layak dirayakan. Ini bukan berarti kita jahat, tapi memang otak kita terprogram begitu. Semua orang mengalaminya, dan ini adalah bagian dari cara kerja otak manusia. Kabar baiknya, kita bisa melatih otak untuk lebih adil, sadari bias ini, dan beri ruang untuk kebaikan. Dengan latihan, kita bisa memperkuat ingatan positif dan menyeimbang cara pandang. Jangan biarkan satu kesalahan mendominasi seluruh cerita. Setiap orang pasti pernah salah, tapi itu bukan segalanya. Kita bisa memilih untuk melihat gambaran yang lebih utuh, menghargai setiap momen baik, dan membangun hidup yang lebih seimbang. Media sosial menciptakan ilusi kesempurnaan. Semua orang tampak tanpa celah. Kesalahan kecil terasa seperti bencana karena kita merasa semua orang memperhatikan. Padahal, spotlight effect ini menipu kebanyakan orang sibuk dengan urusan mereka sendiri. Tekanan untuk tampil sempurna membuat kita takut gagal, takut dihakimi. Standar sosial yang tidak realistis ini menjebak kita dalam siklus ketakutan. Ingat, kesempurnaan itu ilusi. Semua orang pernah gagal, hanya saja tidak ditunjukkan. Turunkan standar. Beri ruang untuk kesalahan. Kesalahan adalah bagian wajar dari proses belajar. Satu kesalahan bukan akhir segalanya. Banyak kisah sukses justru lahir dari kegagalan yang pernah dialami. Yang terpenting bukanlah seberapa besar kesalahan itu, melainkan bagaimana kita merespons dan belajar darinya.
Setiap orang pasti pernah salah, namun respons kita yang menentukan masa depan. Steve Jobs pernah dipecat dari Apple, tapi ia bangkit dan kembali lebih hebat. Kisahnya mengajarkan bahwa kegagalan bisa menjadi awal dari perjalanan baru yang lebih bermakna, jika kita mau bangkit dan mencoba lagi. Orang yang pernah gagal dan bangkit sering dianggap lebih kuat dan dapat dipercaya. Mereka punya pengalaman, ketangguhan, dan empati yang tidak dimiliki oleh mereka yang belum pernah jatuh. Kegagalan, jika dihadapi dengan jujur dan terbuka, bisa jadi titik balik. Refleksi dan evaluasi diri sangat penting agar kita bisa tumbuh dan memperbaiki diri ke depannya. Jangan biarkan satu bab buruk mendefinisikan seluruh cerita hidup Anda. Setiap orang berhak menulis ulang kisahnya dan memulai lembaran baru. Beri ruang untuk belajar dan tumbuh, baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Proses ini membutuhkan waktu, dukungan, dan keberanian untuk terus melangkah. Kesalahan bisa jadi batu loncatan, bukan batu sandungan. Setiap langkah kecil menuju perbaikan adalah kemenangan tersendiri. Jadikan kegagalan sebagai pelajaran, bukan label. Setiap pengalaman pahit bisa menjadi bekal berharga untuk masa depan. Setiap orang layak mendapat kesempatan kedua, karena perjalanan hidup selalu penuh peluang untuk berubah dan berkembang. Mengapa kita cepat menghakimi? Karena itu membuat kita merasa lebih baik. Mengkritik orang lain sering jadi jalan pintas untuk membangun ego. Media sosial memperkuat siklus ini, komentar pedas dan gosip menyebar cepat. Kita juga sering terjebak pada fundamental attribution error, menilai orang dari karakternya bukan situasinya. Jika orang lain terlambat, kita bilang dia pemalas. Kalau kita, alasannya macet. Sadarilah, menghakimi itu mudah, berempati itu butuh usaha. Sebelum mengkritik, tanyakan, apakah saya tahu cerita lengkapnya? Jadilah manusia yang membangun, bukan meruntuhkan. Empati membuat kita dan lingkungan jadi lebih baik. Bagi yang melakukan kesalahan, rasa malu bisa sangat berat, seolah dunia menilai tanpa ampun. Malu membuat kita ingin bersembunyi, dan sering berubah jadi kritik ke diri sendiri. Satu kesalahan bisa menggerogoti kepercayaan diri, bahkan memicu kecemasan dan depresi. Penting untuk memisahkan tindakan dari identitas. Saya berbuat salah bukan berarti saya orang yang salah. Latih self-compassion. Perlakukan diri seperti sahabat yang sedang kesulitan. Cari dukungan, jangan hadapi sendiri. Berbagi cerita membantu kita melihat kebaikan yang pernah kita lakukan. Satu kesalahan bukan akhir dunia. Bangkit dari kesalahan adalah keterampilan hidup penting. Setiap orang berhak untuk belajar dan tumbuh. Bagaimana jika kita mulai membangun budaya apresiasi, bukan budaya mencari-cari kesalahan? Hargai proses, usaha, dan keberanian untuk mencoba, bukan hanya hasil akhir. Orang tua, guru, dan pemimpin bisa mulai dengan memuji usaha, bukan hanya pencapaian. Ciptakan ruang aman untuk gagal, baik di rumah, sekolah, maupun tempat kerja. Fokus pada apa yang bisa dipelajari dari kesalahan, bukan siapa yang harus disalahkan. Jadilah pribadi yang adil dan empatik. Beri ruang untuk tumbuh. Ingat, di balik setiap kesalahan ada 1000 kebaikan yang mungkin tak terlihat. Masyarakat yang kuat adalah yang saling memaafkan, mendukung, dan bangkit bersama.